Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Jadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Selalu menyenangkan. Mari sembah Dia, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Mari sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Hidup selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Selalu menyenangkan. Oh, kami rindu. Oh, sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Bersyukur Tuhan, bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Haleluya, haleluya, yeah. Terima kasih Roh Kudus. Kami syukur
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain yang kami ingin katakan selain kami berterima kasih dan bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Katakan bersama. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi bersama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat kasih-Mu, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dipertemukan pagi hari ini oleh Tuhan untuk sama-sama meneliti kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan berkenan mengikuti kerinduan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami menaikkan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan selalu menyertai kami. Tetapi kami sering menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Supaya dengan firman-Mu itu kami didekatkan kembali dan kami boleh menerima suatu kehidupan yang penuh keberkatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini.
Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kali ini saya akan membawa saudara kepada suatu kesempatan untuk membaca di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat 14 dan 15 dan 16 ya. Efesus pasal 5 ayat 14, 15 dan 16 ya. Mari saya bacakan, saudara dengarkan, dan nanti saya akan jelaskan ayat-ayat ini ya. Ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang kekasih, waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin saudara sudah sering dengar ini, sudah sering. Bahkan mungkin saudara sendiri sudah banyak baca ayat ini, tetapi penghayatan itulah yang penting. Kalau saudara bisa menghayati ayat ini, hidup saudara penuh dengan keberkatan yang dari Tuhan. Ayat ini berkata begini, saudara. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Mungkin, saudara, aku dadi wong Kristen. Sudah suwe, kok rasanya kok ya ngene-ngene tok aja. Tidak beda dengan orang-orang dunia hidup. Malah mungkin orang dunia secara daging lebih nikmat hidupnya dari saya. Kok saya cuma gini-gini saja. Saudara, sebagai orang Kristen, pertama-tama Tuhan berkata begini, bangunlah, hei kamu yang tertidur. Orang Kristen yang berpikiran begini ini disamakan dengan orang Kristen yang tidur. Orang tidur itu tidak ngerti apa-apa. Orang tidur itu ada apa-apa juga tidak tahu. Nah, kita ini seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini sebagai orang Kristen, tapi orang Kristen yang tertidur, gak ngerti apa-apa, ya lunga gereja,
Ya mendengarkan firman Tuhan, ya dirungokno, tapi metupus hilang. Firman Tuhan tadi apa wis gak ngerti lagi. Besok minggu datang lagi ke gereja, ya sungguh-sungguh, ya nyanyi-nyanyi, ya sukacita, ya dengarkan firman Tuhan, tapi pulang habis, tidak ada apa-apa lagi. Saudara, ini dikatakan seperti orang Kristen yang tertidur. Memang orang tidur itu tidak ngerti apa-apa. Ono apa-apa juga tidak ngerti. Ono bahaya juga tidak ngerti. Ono bahaya wis jerit-jerit. Tetapi sapa sing nulungi? Tetapi saudara-saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan berkata, bangunlah. Artinya kita itu digugah. Kita sing watine tertidur ini digugah supaya kita bangun. Dan dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Jadi bukan saja bangun, tetapi bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau kitab suci menggambarkan orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang mati. Mati perasaannya. Pikirannya cuma dunia, tidak punya perasaan lain. Pikirannya cuma dunia, tok. Nah, yang demikian itu sangat-sangat tidak baik untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus bangun, bangkit dari kematian. Itulah anak-anak Tuhan dan menunjukkan suatu hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang penuh keberkatan. Tuhan itu bukan Tuhan yang buta, tuli. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang tahu betul siapakah kita ini. Kalau kita ini orang yang bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati, dan kita mengikuti terus jalannya Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan untuk mencapai hidup penuh keberkatan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangun. Jangan tidur, ya. Lantas dikatakan di sini ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita bangun, kita bisa memperhatikan mana yang bebal, mana yang arif. Manusia mengerti apa itu bebal, apa itu arif. Secara sederhana dikatakan bebal itu bodoh, arif itu pintar. Manusia mengerti apa artinya bodoh, apa artinya pintar. Tetapi kita ini seperti orang yang tidur tadi, tidak mikir bodoh pintar, tidak mikir, pokoknya tidur. Malahan mati, tidak pernah tahu apa artinya bebal, artinya arif, artinya kematian, kehidupan, itu tidak terpikirkan sudah. Tetapi
Orang yang bebal itu, saudara, betul-betul tidak mengerti. Karena hidupnya itu tidur. Tetapi orang yang arif adalah orang yang bangun dari tidur. Dan dia tahu segala hal. Ya, saudara. Terus ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, dan seterusnya. Gunakan waktu, sebab hari-hari ini jahat. Orang yang sadar, orang yang arif, orang itu tahu mana yang jahat, mana yang baik. Pasti tahu. Nah, gunakanlah waktu untuk mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Sehingga kalau kita bisa melakukan ini, saudara, maka saudara akan merasakan kelimpahan berkat jasmani dan rohani dilimpahkan kepada kita sampai kita ini berkecukupan selama hidup di dunia ini, sampai kita masuk kepada hidup yang kekal. Itulah saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita mempunyai kehidupan yang seperti firman Tuhan dikatakan, bangunlah dari tidurmu, bangkitlah dari antara orang mati, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang penuh keberkatan, mana yang penuh kesusahan. Tahu. Dan karena itu, saudara, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai hidup penuh keberkatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan ya, saudara, kita boleh menikmati renungan yang singkat. Tetapi dari renungan yang singkat itu, hati kita tergerak. Jangan hati kita tetap tenang, tapi tergerak dan mengerti. Kita harus bangkit. Kita jangan menjadi orang bebal, tetapi orang yang bijaksana. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya hidup kita ini, anak turun-temurun, semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkenan atas renungan ini, dan mari kita bawa dalam doa. Kita doa, berilah Tuhan saya hati yang arif, bukan hati yang bebal. Arif, bijaksana untuk mencapai hidup di dalam Tuhan. Ya, ayo saudara-saudara saya ajak berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan. Biar renungan ini akan menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya. Dan kami akan bangkit dari antara kematian. Dan kami akan menjadi orang yang arif. Bukan orang yang bebal. Orang yang arif, bijaksana untuk mencapai hidup dalam arti kata hidup yang sesungguhnya. Puji Tuhan, kami pasrahkan semua di dalam tangan-Mu yang suci. Biar saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati
diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.